Pemirsa, Presiden Joko Widodo ini juga diagendakan akan kembali meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana gempa bumi di Cianjur. Ya, salah satunya di desa Cijedil yang merupakan desa terdampak cukup parah akibat gempa. Selengkapnya kita bergabung bersama dengan rekan jurnalis MGN Reno Reksa dari Cianjur, Jawa Barat. Retno, selamat pagi. Bisa Anda gambarkan saat ini tepatnya Anda ada di mana dan bagaimana situasi di sana? Selamat pagi Marvin, Maria dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di kawasan Kampung Cugenang, kemudian Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Dan memang beginilah, betul sekali tadi disampaikan oleh Marvin bahwa ini adalah salah satu desa terdampak yang cukup parah begitu ya. Kami tadi sempat berbincang bersama dengan Ketua RW 3, RW 1 yang juga merupakan warga di sini dan kehilangan anggota keluarganya sampai sekarang juga belum ditemukan. Ini adalah lokasinya. Kalau memang kami tidak bisa masuk terlalu dalam karena ada larangan dari aparat yang bertugas. Kalau kita petakan begitu lokasi dari pinggir jalan raya ini menuju ke lokasi longsor ini sekitar kurang lebih 20 meter, itu bisa kita lihat bagaimana lokasi longsoran berada di sana begitu, Marvin dan juga Maria. Menurut pengakuan warga, upaya pencarian dilakukan di titik ini baru di hari atau satu hari setelah terjadi gempa magnitudo 5,6 karena memang yang nampak dari pinggir jalan ini hanya bangunan TK PGRI Cugenang yang roboh begitu. Sedangkan untuk longsorannya ini tidak terlihat dari pinggir jalan besar. Tapi kemudian setelah ada warga yang melaporkan ke aparat yang terkait, barulah kemudian pada saat itu alat-alat berat ini baru masuk begitu untuk melakukan atau membantu upaya pencarian. Tadi Ketua RW 3 RT 1 di kawasan ini mengatakan bahwa ini bukan lagi rumah tertimpa reruntuhan atau material longsor, tapi memang kampungnya ini sebagian besar hilang begitu. Nah, ini adalah salah satu lokasi yang nanti akan dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo. Dan tadi beberapa waktu lalu kami pantau persiapan-persiapan pengamanan sudah dilakukan, baik itu oleh aparat TNI, kepolisian, kemudian dari pihak Pas Pampres sendiri juga sudah tiba di lokasi untuk mapping keamanan. Inilah suasana terkini di lokasi. Tadi kami masih bisa masuk ke kawasan itu, tapi sekarang sudah di polis lain, sudah ada aparat kepolisian berjaga, jadi kami hanya bisa bertahan di sini. Tapi tadi sekitar kurang lebih pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, Marvin dan juga Maria, Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini sudah tiba di lokasi. Ia langsung menuju ke titik yang cukup dekat lokasinya ke titik longsor itu, kurang lebih berjarak 5 sampai dengan 10 meter, dan disitulah Mensos Risma melihat bahwa ini situasinya, kondisi lapangannya bahkan jalannya ini sudah tidak lagi aman begitu. Dan untuk itulah ia pun menghimbau kepada seluruh tim petugas gabungan ini untuk memperhatikan aspek keselamatan ketika melakukan upaya-upaya pencarian dan juga evakuasi. Ini adalah visual terkininya. Bagaimana Mensos Risma sedang memberikan keterangan kepada awak media dan juga berbincang bersama dengan petugas terkait seperti dari pihak TNI, kemudian dari beberapa pihak lainnya. Tetapi yang seringkali kami dengar tadi berkali-kali Mensos Risma mengingatkan untuk mengutamakan aspek keselamatannya. Dari Yonsipur, dia pakai Yonsipur. Dari Kasmin, Bangkam 3 dari Yonsipur 3 Siliwangi. Iya Pak. Dari Yonsipur, dia pakai ininya, bednya Yonsipur. Saya ngomong, kamu siapa? Dia nggak ngaku. Nggak apa-apa Pak. Siap. Saya ikhlas saja kok Pak. Saya malah senang terus saya jadi bisa menyelesaikan yang mudah-mudah. Karena di situ paling sulit. Siap. Iya. Cuman kan masalahnya terus nggak bisa. Saya tanya, kalau saya baliknya muter berapa jam kira-kira? Dia bilang, Ibu nyampe sana jam 9. Nggak mungkin, sudah nggak efektif saya ke sana jam 9. Karena saat itu masih berat-beratnya. Kalau sekarang mungkin oke jam 9. Masyarakat sudah mulai nggak bingung, nggak. Maaf ya Pak. Siap, Bu. Sedih saya Pak. Enggak apa-apa saya. Saya nggak masalah, cuman harus tahu mana yang apa namanya, mana yang urgent, mana yang menurut saya.
Udah selesai Pak, saya gimana? Saya kan buka, ada apa? Saya buka jendela. Itu tadi adalah beberapa keterangan yang diberikan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini. Sekali lagi memang tadi yang kami tangkap dari beberapa kali perbincangan bersama dengan Pas Pampres, kemudian kepada pihak aparat kepolisian, kepada pihak para TNI, Mensos Risma ini mengingatkan bagaimana aspek keselamatan ini tetap harus diutamakan. Utamanya tetap kepada para tim pencari dan juga tim evakuasi yang bertugas, jangan sampai mereka ini menjadi korban. Untuk itu faktor keamanan ini menjadi yang ditekankan oleh Mensos Risma, karena tadi berdasarkan pengakuan dari Mensos Risma yang meninjau langsung lokasi, ini jalannya sempat juga ada yang sudah mulai ada sedikit terbelah begitu karena banyaknya kendaraan-kendaraan berat ekskavator yang dikerahkan di lokasi ini untuk melakukan upaya pencarian dan juga evakuasi. Visual yang Anda saksikan saat ini, Marvin, Maria, dan juga pemirsa, ini adalah kondisi di jalan raya dekat sekali di kawasan Desa Cijedil. Jadi pengamanan ini sudah nampak sejak tadi pagi. Kami tiba di lokasi ini pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Informasi terbaru yang kami dapatkan bahwa memang lokasi ini di Kampung Cugenang, Desa Cijedil adalah menjadi lokasi yang pertama nantinya dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo. Tapi kita akan coba pastikan lagi karena informasi ini terus berubah begitu, terus dinamis. Kami akan terus pastikan bagaimana perkembangan terkininya. Ketemu lagi. Kalau ketemu kok pas susah. Lah iya, kalau ketemu kok pas susah. Pak, ini loh Pak, saya ngomong ini baliho ini loh Pak, ini lagi jalan. Itu rumah itu udah miring. Ya, Reno, kami juga ingin tahu kira-kira pukul berapa Presiden rencananya akan tiba di sana, dan bisa Anda gambarkan juga mungkin bagaimana proses evakuasi korban hari ini? Ya, untuk pukul atau waktu kedatangan Presiden Joko Widodo di lokasi ini di desa atau Kampung Cugenang, Desa Cijedil, diagendakan nanti sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tapi sekali lagi jam ini masih tentatif, masih sangat dinamis, tergantung kondisi-kondisi di lapangan. Kemudian untuk upaya evakuasi sendiri yang berlangsung di dalam yang tadi sempat kami pantau begitu, Maria dan juga Marvin serta pemirsa, upaya evakuasi ini memang terkendala. Soal yang pertama adalah terkait dengan bagaimana kondisi atau kontur lokasi pencarian, karena memang tanahnya sangat tebal dan juga masih berlumpur sehingga ini rawan sekali untuk terpleset. Faktor cuaca yang kemarin juga sempat menjadi salah satu faktor penghambat untuk upaya pencarian. Ini juga kalau kami pantau di sini cuacanya mendung berawan begitu. Jadi ini cukup menjadi faktor yang perlu diperhatikan juga oleh tim pencari atau tim evakuasi. Untuk ekskavator yang juga dikerahkan, tadi kami pantau juga ada beberapa unit yang juga dikerahkan di lokasi pencarian begitu. Ada yang di sisi atas, ada juga yang di sisi bawah. Kita akan terus nantikan bagaimana nanti kedatangan Presiden Joko Widodo di lokasi ini. Saya juga ingin mengajak Anda, Marvin, dan juga pemirsa untuk melihat lebih dekat salah satu sekolah begitu, TK PGRI Cugenang, yang ikut terdampak dari adanya gempa bermagnitudo 5,6 terjadi pada hari Senin kemarin. Ini adalah bangunan TK PGRI Cugenang yang roboh begitu. Bangunannya roboh, tidak ada sisa dari bangunan yang masih berdiri tegak begitu. Kami tadi sempat menanyakan kepada warga sekitar. Mereka mengaku bahwa pada saat kejadian ini sekolah ini anak-anak serta gurunya ini sudah tidak ada kegiatan. Jadi kegiatan belajar mengajar di TK PGRI Cugenang ini sudah selesai, sehingga dipastikan tidak ada korban jiwa yang berada di dalam sekolah ini. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah pedagang-pedagang yang berada di sekitar. Ini adalah Kepala BNPB, Lejen TNI Suharyanto, baru saja tiba di lokasi kejadian. Kita simak, kita nantikan. Ini dia Lejen TNI Suharyanto, Kepala BNPB. Bapak, selamat
pagi Pak, kita dari Metro TV ingin sedang live, mohon informasi sebentar, boleh Pak waktunya? Boleh. Baik, Pak Suharyanto terkait dengan sampai dengan hari ini hari keempat ya, begitu ya. Ini apa yang menjadi catatan dari BNPB utamanya dalam upaya pencarian dan evakuasi Pak Suharyanto? Ini kan masih ada 40 yang hilang ya, ada 39 di Cugenang, 1 di Cijedil. Ini yang menjadi fokus kita untuk mudah-mudahan hari ini bisa menambah lagi yang ditemukan. Kemarin kan sudah ada 4 yang ditemukan, 3 meninggal dunia, 1 yang selamat. Tentu saja tanggap darurat ini akan kita maksimalkan dalam pencarian dan pertolongan korban. Targetnya ke-40-nya itu bisa ditemukan baik dalam keadaan selamat maupun meninggal dunia. Setelah tanggap darurat ini baru kita nanti beralih ke tahap-tahap tanggap berikutnya. Tentu saja yang hidup, para pengungsi ini menjadi prioritas untuk segera ditangani secara maksimal. Pak, untuk upaya kemarin kan sempat ada kendala utamanya terkait dengan faktor cuaca, turun hujan, dan banyak sekali aftershock yang dirasakan oleh para tim pencari gabungan, sehingga ini juga menjadi salah satu kendala begitu ya. Bagaimana catatan BNPB soal hal ini, Pak Suharyanto? Ya, tentu saja dari hari ke hari kan harus semakin maju ya, semakin baik. Ada hari ini juga fokusnya di 15 titik pengungsian, ini dimaksimalkan lagi sarana prasarananya. Kemudian ada beberapa titik yang masyarakat masih terpencar-pencar, banyak menggunakan tenda-tenda darurat. Ini juga kami sedapat mungkin hari ini juga lebih baik lagi dilayani semuanya. Katanya masih ada yang terisolir tidak dapat bantuan. Ini juga akan kami pastikan bisa dapat bantuan. Tentunya ini semua berdasarkan kontribusi semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian lembaga terkait, BMKG, Kementerian Sosial, PUPR, dan tadi malam juga kami sudah mengumpulkan relawan. Ada 193 relawan yang kami kumpulkan, kami bagi tugas, ada yang membantu proses pencarian dan pertolongan, ada yang membantu proses distribusi logistik dan penanganan pengungsi, ada juga yang sudah mulai membantu melaksanakan pendataan kepada rumah-rumah yang rusak, baik yang berat, sedang maupun ringan, termasuk infrastruktur lainnya. Pak, yang menjadi permasalahan juga adalah distribusi bantuan. Pak, ini mungkin karena memang banyaknya pengungsian mandiri begitu ya, yang berada di pedalaman begitu. Ini bagaimana untuk distribusi bantuan bagi mereka ini, Pak? Nah, ini makanya dibuat sistem secara terintegrasi, satu pintu, semua logistik ini dihimpun di posko utama penanganan bencana di depan pendopo. Kemudian setiap hari camat ini sudah masuk laporan kebutuhan harian. Kemudian jam 9 pagi langsung didistribusikan ke kantor camat. Di camat diamankan oleh unsur TNI Polri dan Satpol PP. Kemudian masing-masing kepala desa mengambil kebutuhan bantuannya di kantor camat. Nanti oleh kepala desa disalurkan ke titik-titik pengungsian dan ke RT, RW, dan masyarakat yang membutuhkan. Mudah-mudahan dengan sistem ini yang tentu saja terus kita perbaiki, ini tidak ada lagi laporan-laporan terkait kelompok masyarakat yang mungkin mandiri, yang belum dapat bantuan. Terima kasih, Legend TNI Suharyanto, Kepala BNPB sudah bergabung bersama kami di Metro TV. Tolong rekan-rekan media juga sampaikan betul kepada masyarakat, ya, supaya ya tentu saja 1, 2 hari, 3 hari mungkin masih ada kekurangan, kelemahan, tetapi semakin hari, semakin waktunya maju ke depan, mudah-mudahan ini semakin baik. Terima bekerja untuk BNPB dan seluruh instansi terkait. Terima kasih Pak Suharyanto, selamat pagi. Itu tadi Marvin dan juga Maria, wawancara saya bersama dengan Kepala BNPB, Legend TNI Suharyanto, yang juga datang di lokasi ini di Desa Cijedil, Cianjur, Jawa Barat. Kembali ke studio. Baik, Reno Reksa, jurnalis MGN, terima kasih untuk informasi Anda langsung dari Cianjur, Jawa Barat.